Ketagihan membeli HP flagship lama, kali ini saya membeli Samsung Galaxy Note 8. Ini memang flagship yang sudah cukup jadul ya, karena keluaran sekitar tahun 2017 yang lalu. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin umurnya sekitar 8 tahunan di tahun 2025 ini. Tapi HP ini menurut aku masih sangat menarik, apalagi soal harganya yang sudah di angka 1 jutaan di tahun 2025 ini. Kalau dulu awal launching itu harganya sekitar 15 sampai 18 jutaan ya. Jadi buat teman-teman yang belum kesampaian membeli Samsung Galaxy Note 8, mungkin di tahun 2025 ini waktunya membeli Samsung Galaxy Note 8 karena harganya yang sudah di angka 1 jutaan. Tentu ini harga yang menurut aku sudah sangat terjangkau sekali. Kalau soal desain pun menurut aku HP ini masih sangat terlihat mewah ya. Ini masih terlihat aura flagshipnya di Samsung Galaxy Note 8. Meski HP ini HP jadul, tapi kalau dibawa ke tongkrongan HP ini tidak malu-maluin lah. Ini masih terkesan HP flagship menggunakan layar lengkung khas flagship pada waktu itu. Ukurannya 6,3 in. Meski di tahun 2025 ini banyak banget HP kelas mid yang menggunakan layar lengkung, tapi tidak menurunkan aura flagship dari Samsung Galaxy Note 8 ini. Untuk bezelnya mungkin masih terlihat tebal ya di bagian atas dan di bagian bawah. Kalau dilihat sekilas mungkin Samsung Galaxy Note 8 ini mirip seperti Sony Xperia XZ3. Untuk file genggamannya jelas HP ini sangat solid banget ya. Ini rangkanya terbuat dari aluminium. Apalagi ukurannya yang cuma 6,3 in. Jadi untuk penggunaan sehari-hari dengan satu tangan jelas HP ini kerasa sangat nyaman banget. Ditambah lagi desain back cover yang melengkung, ini menambah kenyamanan saat kita menggunakan HP ini dengan satu tangan. Bobotnya pun ini cukup ringan ya, jadi untuk pengoperasian dengan satu tangan tidak terlalu melelahkan menggunakan Samsung Galaxy Note 8 ini. Karena ukurannya yang cuma 6,3 in, dikantongin pun HP ini terasa cukup nyaman ya, tidak terlalu mengganjal banget bahkan dibawa nekuk sekalipun. Jadi kalau kemana-mana kita tidak perlu repot bawa tas, karena ini sangat pas sekali di kantong, tidak memakan banyak ruangan, jadi tidak perlu repot-repot bawa tas yang gede-gede. Dan untuk updateannya ini updatean terakhir ya di One UI 1.0 dan Android 9. Ini sudah ketinggalan sangat jauh banget. Sekarang One UI 7 dan Android 16. Terus untuk kapasitas RAM-nya ini RAM 6GB dan internal 64GB. Tentu di tahun 2025 ini mungkin sangat kurang ya dengan internal yang cuma 64GB. Buat menyimpan file itu sangat kurang banget menurut saya. Minimal di tahun 2025 itu 128GB. Itu pun sudah terasa cukup sempit. Dan untuk baterainya itu tergolong cukup kecil, cuma 3300 mAh ya. Untuk penggunaan sehari-hari menurut aku sangat kurang, apalagi baterainya ini sudah cukup tua. Jadi mungkin sudah kerasa boros banget. Soal keamanan di Samsung Galaxy Note 8 itu sangat lengkap banget ya, seperti adanya iris scanner, sidik jari, dan ada pengenalan wajah. Ini keamanan yang menurut aku tergolong sangat aman, yaitu iris scanner, dan bisa digunakan pada gelap-gelapan ya atau malam hari, karena sistemnya menggunakan inframerah, yaitu di bagian atas. Dan iris scanner ini kalau nggak salah pertama kali diperkenalkan di Samsung Galaxy S7 dan Note FE kalau nggak salah. Untuk model-model air scannernya pun kalian bisa pilih dan kalian bisa ganti-ganti. Ini tergolong keamanan yang menurut aku sangat aman sekali. Tapi karena sistemnya yang rumit, air scanner tidak digunakan lagi pada Samsung Galaxy S10 series. Sampai sekarang air scanner tidak digunakan lagi. Terakhir kalau nggak salah di Samsung Galaxy S9 dan Note 9 air scanner itu digunakan. Untuk fingerprintnya menurut aku letaknya kurang pas ya, jangkauannya terlalu tinggi dan di bagian samping kiri. Jadi letaknya menurut aku harus meraba-raba untuk menggunakan fingerprint di Samsung Galaxy Note 8. Ya meski fingerprint ini tergolong cukup akurat dan cukup cepat juga. Terus soal layar ini menggunakan layar yang menurut aku sangat bagus banget, yaitu sudah berjenis Super AMOLED. Ini layar flagship khas dari Samsung. Kalian juga bisa pilih resolusinya ya, HD+, Full HD+, WQHD+. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk oprek-oprek saat ingin menurunkan resolusi layarnya. Ini sudah ada pilihan untuk mengatur resolusi layarnya. Dan untuk tampilannya kalian juga bisa atur ya, tampilan adaptif, AMOLED, foto AMOLED, dasar kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kalian tinggal atur-atur saja sesuai dengan keinginan kalian mau tampilannya gimana. Terus untuk kebutuhan nonton film, HP ini sangat bagus banget soal layarnya. Ini saya menonton film 4K ya, maksimal di 2160 per 60.
Jadi untuk kebutuhan nonton film ini HP jelas sangat bagus banget soal layarnya. Sudah berjenis Super AMOLED. Tahu sendirilah ya, layar dari Samsung itu sangat bagus banget. Banyak banget HP yang menggunakan layar dari Samsung seperti Xiaomi, Oppo, iPhone, dan HP-HP lainnya. Jadi buat teman-teman yang kebutuhannya nonton film, Samsung Galaxy Note 8 ini bisa jadi opsi karena layarnya itu sangat bagus banget. Untuk fitur-fitur di Samsung Galaxy Note 8 juga sudah sangat lengkap banget ya. Ini khas flagship. Ini mungkin paling lengkap pada waktu itu, seperti adanya Edge Screen. Ini adalah fitur untuk pintasan aplikasi ya. Jadi kita dengan mudah ingin membuka aplikasi manapun bisa menggunakan Edge Screen ini. Untuk aplikasinya pun ini bisa ditambah dan bisa dikurang. Kalian tinggal atur saja di pengaturan. Untuk konektivitas HP ini juga sudah sangat lengkap banget ya. Buat teman-teman yang butuh NFC, HP ini jelas ada NFC-nya karena HP flagship. Buat teman-teman yang butuh wireless charging, HP ini juga ada wireless charging-nya. Khas banget HP flagship dari Samsung. Fitur unggulan yang wajib di Samsung Galaxy Note series yaitu stylus pen-nya ya, seperti di Samsung Galaxy Note 8 ini yang sudah ada stylus pen-nya. Ini wajib banget di Samsung Galaxy Note series. Meski Samsung Galaxy Note series sekarang sudah tidak ada, diganti dengan Samsung Galaxy S series seperti S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, dan Ultra lainnya yang menggunakan stylus pen. Jadi buat teman-teman yang suka menggambar, menandatangani surat elektronik, atau menulis atau bikin catatan, Samsung Galaxy Note ini sangat mudah banget digunakan karena ada stylus pen-nya. Mungkin teman-teman ada yang butuh stylus pen, entah itu untuk menggambar, menulis, atau untuk menandatangani surat elektronik, dan budget kalian terbatas, kalian bisa memilih Samsung Galaxy Note 8 sebagai opsi ya. Karena di tahun 2025 ini harganya cuma 1 jutaan. Jadi ini bisa kalian pilih dengan harga yang menurut aku sudah sangat terjangkau sekali. Meski menggunakan Android lawas, tapi Samsung Galaxy Note 8 ini masih bisa digunakan untuk menginstal aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Jadi jangan khawatir, Samsung Galaxy Note 8 masih bisa digunakan di tahun 2025 ini. Oh ya, untuk stylus di Samsung Galaxy Note 8 belum mendukung fitur Bluetooth ya. Tidak seperti di Samsung Galaxy Note 9, Note 10, Note 20 Ultra, dan Samsung Galaxy series lainnya yang mendukung stylus pen yang sudah ada fitur Bluetooth-nya. Karena ini HP jadul, jadi belum ada fitur Bluetooth-nya. Jadi buat teman-teman yang suka menggunakan remote di stylus pen-nya, di Samsung Galaxy Note 8 ini belum mendukung fitur Bluetooth-nya. Meski HP ini HP flagship, tapi secara performa Samsung Galaxy Note 8 sudah ketinggalan sangat jauh. Skor Antutunya pun cuma di 364 ribuan. HP ini menggunakan chipset dari Samsungnya sendiri ya, yaitu Exynos 8895. Kalau di Snapdragon-nya itu Snapdragon 835. Jadi soal performa mungkin HP ini sudah ketinggalan sangat jauh. Tapi untuk kebutuhan harian menurut aku Samsung Galaxy Note 8 ini masih cukup worth it ya. Apalagi kalau cuma buat kebutuhan sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. HP ini menurut aku masih cukup worth it dan masih sangat layak dibeli dengan harga 1 jutaan di tahun 2025 ini. Tapi kalau untuk kebutuhan ngegame, Samsung Galaxy Note 8 sudah tidak worth it lagi ya. Terutama di bagian baterai yang sudah terasa sangat boros banget, yaitu cuma 3300 mAh. Kalau untuk harian pun kadang cuma bisa bertahan kurang lebih 3 jam lah. Itu pun sudah bersyukur karena baterainya sangat kecil dan sudah lama juga. Soal kamera pun Samsung Galaxy Note 8 menurut aku masih cukup bisa bersaing ya dengan HP-HP terbaru di harga 2-2,5 jutaan. Ada dua buah kamera yaitu 12 megapiksel dan 12 megapiksel. Ini sudah ada OIS-nya ya. Jadi untuk kameranya menurut aku ini sudah tergolong sangat bagus banget pada waktu itu. Untuk modenya pun ini sudah sangat lengkap banget pada masanya. Seperti adanya mode makanan, panorama, foto pro, video pro, ada fokus live juga. Terus HP ini juga sudah mendukung perekaman 4K 30 fps. Mode-modenya sudah tergolong sangat lengkap banget pada waktu itu ya. Ini pokoknya HP yang sangat bagus banget soal kameranya. Meski sudah tua, tapi soal kamera di tahun 2025 ini masih cukup bisa bersaing dengan HP keluaran terbaru di harga 2-2,5 jutaan. Untuk videonya pun ini tergolong sangat stabil banget karena sudah ada OIS-nya ya di Samsung Galaxy Note 8 ini. Jadi untuk kebutuhan videografi, jelas HP ini sangat stabil banget. Bahkan di bawah jalan maupun di bawah lari, ini tergolong sudah sangat stabil banget soal videonya.
Untuk kebutuhan foto menurut aku juga Samsung Galaxy Note 8 ini masih cukup worth it ya. Fotonya juga tergolong masih cukup bagus meski sudah berumur 8 tahunan. Cuma ini tidak ada mode ultrawide-nya ya, karena HP jadul jarang banget yang ada mode ultrawide-nya. Paling cuma ada zoom 1 kali maupun zoom 2 kali. Jadi untuk kameranya mungkin terbatas soal fitur-fiturnya ya, karena HP ini HP tua. Tapi untuk kebutuhan foto maupun video menurut aku sudah tergolong cukup bagus. Ya tidak kalah lah dengan HP zaman sekarang yang mungkin resolusinya 50 megapiksel. Dan ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy Note 8 ya. Ini mode Full HD. Jadi kalian bisa pilih mentok di 4K 30 fps. Untuk hasilnya menurut aku tergolong sudah cukup bagus. Meski ini HP jadul ya. Kameranya resolusinya 12 megapiksel. Ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy Note 8 dengan posisi jalan ya. Kesimpulannya sih menurut aku HP ini masih cukup worth it digunakan di tahun 2025. Meski updateannya sudah ketinggalan sangat jauh ya, mentok di Android 9. Tapi untuk menginstal aplikasi-aplikasi zaman sekarang seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lainnya, HP ini masih bisa berjalan dengan normal. Untuk m-banking pun HP ini juga masih bisa berjalan dengan normal ya. Tidak ada kendala sama sekali meski versi Androidnya masih Android 9. Jadi untuk digunakan kebutuhan sehari-hari menurutku Samsung Galaxy Note 8 ini masih sangat worth it menurut saya. Soal performa juga menurut aku masih cukup oke lah digunakan di tahun 2025 ini. Paling kendalanya cuma baterai yang menurut aku sudah tergolong sangat boros. Jadi mungkin cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.